Perhatiin di sini. Kesatu, Su ingin kasih tahu atas kehendak karma kita, kehendak hikong, kita lahir di keluarga Buddha. Kita pegang hio, untuk itulah kita nggak cukup cuman sembahyang. Karena kita belajar agama Buddha, Sang Buddha ngajarin kita 4 huruf. 1, kita harus ada keyakinan, untuk itu kita sembahyang. 2, sin, kita mesti ngerti. Kalau nggak ngerti, repot. Sin harus, mi, bukai. Mi maksudnya apa sih? Karena kita percaya, jadi banyak umat Buddha jadi mi, kesesat. Bahkan lucunya, tersesat menyebabkan dia susah. Gara-gara percaya. Sebab itulah belajar agama Buddha, target kita pertama, ukheimi. Gak boleh misin. Jadi kita mesti ngerti. Karena ngerti itulah kita bisa dapat cencian, pandangan benar. Kita jadi ngerti. Kita udah ada yuan, lahir sebagai manusia. Apa sih woman tantu semua? Sebagai manusia apa sih yang kita harapkan? Kalau kita ngerti agama Buddha, kita tahu. Tentu yang kita harapkan, kita bisa hidup gembira. Memang mau gembira mesti ada modal, itu betul. Tapi hati dulu mesti gembira, pikiran dulu mesti gembira. Cingkang Cing ngajarin kita, jentesin cing. Kondisi iman, kondisi hati, itu menentukan orang punya kebahagiaan. Itu kita mesti ngerti. Baru kita sing, kita berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa rajin, kita bisa tekun. Dan kita mesti tahu, kita mesti belajar. Pantang orang tuh sok pinter. Buddha bilang ada 6 hambatan orang hidup. Nomor 1 xie misin. Pandangan hidupnya salah. Nomor 2 apa? Karena pandangan hidupnya salah, dia bisa sombong. Dia berasa mampu sedikit aja. Udah seiwese, menganggap dirinya segala-galanya. Dia katak dalam tempulung. Padahal nenek moyang kita ngajarin kita apa? Xue tao lao. Belajar nggak ada habisnya. Kenapa disebut belajar nggak ada habisnya? Kenapa disebut tua? Ya tua udah pikun. Kalau kita nggak pikun, kita mesti belajar, makin ngerti. Kenapa? Karena hidup ini wan fa ing yen sen, wan fa ing yen mie, itu diajarin Buddha. Karena hidup ini beraneka macam. Orang yang kita mesti ngadepin,
persoalan kita yang mesti kita selesain. Berteman, bergaul, mata melihat, kuping dengar. Qian pian wan hua. Jangan karena kuping kita dengar, itu jadi racun di hati kita. Contoh soal aja. Kita dengar, ini yang keren, mensos begini-gini, kita udah ketakutan dulu. Lu kan jadi rugi. Kita dengar lagi, dikuamiain kita bakal mati, dikuamiain kita bakal kaya, kita dikuamiain ada yang guna-gunain. Kita gak ngerti, repot. Lu dikuamiain kaya, angin surga, tapi lu gak bisa wujudkan. Bahkan lu kejebak jadi sombong. Lu nganggap diri lu jadi anak hoki. Repot. Kita belajar Hong Shui, kita diajarin. Ada cerita di Hong Shui sebagai berikut. Zaman dulu ada suami istri, kaya. Terlambat punya anak. Ketika mereka berumur 45 dapat anak laki. Ekonominya berubah, kaya, dikuamiain, ini anak bawa hoki. Percaya dia, memang kenyataan menurut dia. Banyak orang gak ngerti ini. Sebenarnya anak bawa hoki apa bapaknya sih yang bawa hoki? Jelas-jelas anaknya masih minta duit sama bapaknya. Mana bisa dibilang anak bawa hoki? Nanti di Zoom Anda akan ketemu khotbah suhu ini mengenai sewaktu. Anak itu datang tepat waktunya, bapaknya lagi kaya. Bukan anak bawa hoki. Kalau anak bawa hoki gimana? 生我子是父母，养我子是孩子. Kita udah makan duit anak baru anak bawa hoki. Suaminya itu bagus, dia kasih tahu dari Pak Ce, ini anak hebat, tapi kapan? Nanti. Kayak Wana nih. Wana ini hebat. Siapa bilang hasil alam kita nggak hebat? Tapi duit kita coba lihat. Gila, Singapura yang begitu kecil, duitnya mesti kita bayar 10 kali lipat duit kita. Di mana Cengli-nya? Tapi hidup memang begini. Hidup bukan ngomong Cengli, bo Cengli. Hidup ngomong sianse nyata. Kenapa bisa begini? Ngomong kenapa taitolah. Tadi ada ngomong Makwasyong, hidup ini aneh katanya. Tenglang makannya pakai sumpit. Bule makannya pakai pisau magarpu. Melayu makannya pakai tangan. Tapi rata-rata yang makan pakai tangan tuh males. Orang tertinggal yang pakai tangan. Malaysia, Indonesia, Thailand, apa semua. Pokoknya yang capeng pakai tangan. Ini ngomongan kaiwan siap, tapi kenyataan begitu. Itu ngajarin kita apa? Alkisah anak yang dinamakan anak hoki ini dimanja. Pantes anak satu-satunya. Ngek. Emaknya udah beliin mobil. Ngek. Disekolahin ke luar negeri. Blar, blar, blar. Salah gak? Enggak salah. Tapi kenyataannya apa?
Setelah bapaknya mati, tahu gak? Dalam 8 tahun, anak yang hoki, yang kaya raya gini, bapaknya mati ninggalin 18 toko kain. Luar biasa zaman dulu. Hanya orang punya duit yang beli kain, bikin baju. Bangkrut. Dia bunuh diri. Ketemu sama Giam Loong yang nomor 4. Lu kok lu di sini pakai kaca di Caucing, lu belum waktunya mati. Kenapa di sini? Dia bilang dia mau tausu. Dia mau nuntut. Gua anak yang hoki ini kenapa gua gembel di udak-udak utang? Ketemu Giam Loong nomor 5, dikacain lagi. Oh pantes lo, kelakuan lo nggak bener. Tok masuk lo ke TI deh lo. Lu udah datang sini gua tangkap deh sekalian lo. Kenapa bisa begini? Dari kecil dipaufu, dilindungin terus. Sayang anak, sayang anak. Apalagi bapaknya merasa bersalah. Dapat anak ini, dipaufu semua. Semuanya terlindungi. Akhirnya ketika bapaknya mati, dia nggak bisa urus 18 toko. Kelakuannya nggak bener. Manajernya gimana? Storan nggak di store, utang dimasukin ke perusahaan. Coba lihat. Ini ngajarin kita Ming Ken Yuen. Nasib betul bagus. Tapi cara pakainya nggak bener gimana? Habis. Kita Fu Jiao juga begitu. Ajaran kita nomor 1. Semua sekarang di masyarakat biar bukan beragama Buddha ngomong agama Buddha. Cuman dia nggak ngomong agama Buddha, dia ngomong karma. Itu aja tuh. Mensos saja dibilang tuh semua ketula sama si Ahok kena karma. Itu agama Buddha. Ingko pau ing. Nah kita ini yang beragama Buddha bagaimana? Kita diajarkan jalan Omitofo. Ini cap id gue, kita merayakan Omitofo senja. Kita belajar Omitocing. Tadi Suhu baca sair memuliakan Omitofo. Mi to ju julai. Lian hua to to kai, hua kai wu zhang ai, yue ye jian julai. Mi to tu Omitofo. Ju julai. Kenapa 2 kali ju? Itu ngajarin. Ju pertama Mito tu Buddha. Kita bisa tahu adanya Omitofo dari mana? Dari释迦牟尼佛yang kasih tahu. Kayak kita nggak ketemu sama engkong kita, papa kita kasih tahu, engkong lu ini lo namanya. Itu dicatat dalam kitab suci Omitocing. Kasih tahu, Omitofo itu Buddha. Jingxian Cai Sofa sampai saat sekarang Omitofo masih bekerja. Ngajarin kita Lian Sehai Hui. Halaman 32. Ngajarin kita bagaimana kita mati ke surga. Kesatu. Kedua, bagaimana kita hidup ini yang nyata nggak gampang orang hidup. Banyak masalah. Tapi kita bisa lewatin dengan bahagia. Mau bahagia mulai di mana? Mulai dari mana? Ya mesti punya modal lah.
Modalnya mesti dari sin cing. Kondisi hati kita mesti gembira. Ini enggak, kondisinya ngiri, kondisinya marah, kondisinya gue gak suka sama dia. Aduh, udah tahu gak suka, kenapa lu simpen di hati lu? Kalau perlu apa? Gue pantatin dia suhu. Gaya kali dia pantatin orang. Orang bilang apa? Goblok. Tapi dia merasa, itulah kita disuruh lien hua to kai. Lien hua tuh hati kita mesti terbuka agar hidup kita ini walaupun dalam lautan hidup yang aneka macam kita kuat. Sebab itulah kitab suci ngambil contoh apa? Bunga teratai itu ibaratnya hati manusia. Bunga teratai itu tumbuhnya di kolam yang kotor loh. Tumbuhnya di dalam air loh. Tapi kalau dia berjuang berhasil sampai mekar, bunganya gimana? Indah. Su percaya semua udah ngelihat lien hua. Di sini nggak perlu kita pakai slide. Dia bunganya bisa terbuka begitu. Lien hua tuo kai. Hua kai ucang ai. Kalau hati kita ngerti agama Buddha, kita udah ngerti gau colang jadi manusia mesti gimana. Ketemu susah mah biasa, siang malam mas biasa. Tapi jangan gara-gara lampu mati, malam gelap, kencing aja lo takut. Itu mah minta ampun deh. Suhu kira zaman sekarang gak ada yang begini. Ternyata betul masih ada umurnya 40 udah punya anak. Mati lampu aja takut dia tidur sendiri. Memangnya enak lo ketakutan. Lebih keren lagi, takut kena kong tau. Pagerin diri. Percaya sama dukun katanya. Gue doain lo pagerin. Bodoh. Lebih bagus lo baca Omi Tohut aja. Buddha udah ngomong cesing cung sen sien tuh. Gak ada yang bisa mewakilin lu. Gak bisa. Gak ada yang bisa pagerin lu. Suhu aja udah 40 tahun lebih begini. Udah 20 tahun gua males kasih sama orang. Ngajarin orang ketakutan terus buat apa sih? Lebih bagus apa? Ngajarin dia lien hoa tuo kai. Jiwa lu mesti terbuka, jangan ketakutan. Orang takut biasa. Apalagi takut setan yang gak kelihatan. Gampang baca Omi Tohut, pergi semua. Apalagi lu baca Wang Senco. Wang Senco kan udah diajarin kita. Pak i che ye zhang gen pen de sen qing tu tolo ni. Lu baca Wang Senco, lu ada salah sama orang juga bisa dimaafin. Orang gak bisa ganggu lu. Tapi aku baca Wang Senco, kenapa aku masih ketakutan? Wang Senconya gak ada kakinya, gak ada tangannya. Maksudnya apa? Yang bikin gak ada kakinya, gak ada tangannya, lu sendiri ketakutan. Coba lu bikin ada tangannya, ada kakinya. Baca mesti bisa dipraktekin. Kita dijanjikan di halaman 32 apa? Kalau kita mau ke surga, kita mau lien hua toto kai, kita orang yang mau gembira. Itu yang Suhu bilang apa? Lo kuan kan ming tian. Nyata kita memang miskin, tapi kita mesti lo kuan punya hati percaya dan gembira besok kita bisa kaya.
kita bisa survive. Bikin hati gembira. Di situ ada siapa yang bantu kita? Mitho, Julai, Kuan Im, Si Zi Zuo Lian Tai. Ayat kitab suci bunyinya begitu. Mitho to Mitho Fo. Sebab itulah orang meninggal juga dibacain Omitohut biar dia ke surga. Apalagi orang hidup. Kita tekun baca Omitohut. Gak bakal ada kuasa gelap yang bisa bikin kita susah. Kuasa gelap bisa bikin kita susah karena kita buka pintu. Apa? Lu ketakutan sendiri. Tenglang bilang apa? Isin ikue. Lu curiga terus. Wah, ada yang tauin gua. Wah, ada yang tauin gua. Gua ancam lu ya, lu jangan ke rumah dia ya. Yang dia ancam adeknya. Dibilang lu jangan ke rumah dia lu. Lu ke rumah dia, gua nggak mau lihat lu. Kenapa mesti begini? Kita percaya ada Kuan Im Posat, apalagi kalau Anda ngerti Tasece Bosa. Kekuatan gaib dari Omitofo sama Kuan Im Posat itu Tasece Bosa. Siap bantu kita, Zuo Lian Tai. Asalkan kita bagaimana? Omitowo Kuan Im Posat Tasece Bosa itu Ciing memang dia siap jemput kita supaya kita jangan susah. Ini betul-betul menjadi kenyataan. Kalau kita buang jauh-jauh rasa ketakutan. Apalagi kita tahu orang Jakarta bilang apa? Sial lu dukun lu. Lu juga minta duit gua lu. Lu yang pagerin gua. Otak lu kemana sih? Yang ada juga gua kasih duit sama lu. Itu tandanya apa? Hoki kita lebih gede pada dukun. Lebih gede. Makanya kita yang kasih duit sama dia. Bukan kita minta duit sama dia. Ini mesti keyakinannya muncul. Tutup ketakutan. Ini namanya betul-betul dipagerin. Caranya gimana su? Baca Tapeco, Sincing, baca Omitohut, baca Wang Sanco. Pasti Puyen Li Chen Ai. Bibit karma dulu kita yang jelek. Jadi kuping ini Omitohut nih, maaf nih. Kuping kita jadi sial. Kok kuping kita sial? Iya, ngomong orang bilang kita lagi diancam tuh, didukunin tuh. Kuping kita lagi sial, jadi denger ngomongan begini. Tapi kita baca Nian Fo disebut apa? Puyen Li Chen Ai. Karma buruk masa lalu kita, jadi kuping kita denger. Yang bikin kita takut itu bisa hilang. Asalkan apa? Ta Se Hong Kai. Kita belajar jiwa besar. Kita punya Xi Jinping lihai itu dia bilang. Dia bilang apa? Zhongguo hao xiang iket tahai. Lautan gede. Diguncang gancingin apapun juga. Tahayungna bisa nampung semua. Kenapa? Zhongguo人已经站起来了。大势宏开begitu. Kalau jiwa kita udah bangkit yang besar, guna-guna nggak bakal masuk. Gelap bagaimanapun juga akan lenyap. Kalau kita ada pelita hati. Itulah makanya kita tienten
Tienten di rumah sama tienten di wihara beda di mana? Wah, langit sama bumi. Lampunya sama, tempatnya nggak sama. Tienten di wihara lu nyumbang. Wihara banyak yang sembahyang. Tempatnya beda. Sampai suhu ngomong sama murid suhu, lu tinggal di sini lu. Listrik aja lu kagak bayar lu. Coba lu in the cost lu. Makanya tempat, makanya Yuan jodoh kalau mau ngerti dengar soal punya Zoom itu cerita tempat, cerita waktu, cerita sing rasa. Sebab itu jangan belajar sakit jiwa. Orang kaya kita ngiri, kita keroyok rame-rame. Itu orang yang nggak tasehongkai itu, orang yang nggak cerdas, seneng ngomongin orang. Itu orang yang nggak cerdas. Orang kaya jangan dimusuhin, dibaikin, lu bakal dapat rezeki. Ini terbalik, orang bantuin kita, orang kaya kita musuhin, lu sakit jiwa lu. Itu yang kitab suci bilang. Tien tau meng siang, terbalik lo. Kita mesti belajar tasehongkai, jiwa kita besar. Bagaimana bikin kita lian hua tuo to kai, sampai kita bisa hua kai wu zang ai. Jiwa Buddha kita udah terbuka. Jiwa kita Buddha kita terbuka gimana suhu? Aduh, berkali-kali suhu bilang, ta shi ta, wo shi wo, wo bu shi ta, ta bu shi wo. Kita adalah kita, dia ngirim sama kita, dia nyumpahin sama kita. Kita adalah kita, nggak bakal kena. Yang berbuat jahat dia yang sial. Ini terbalik karena kita nggak ngerti, kita yang ketakutan. Salah. Makanya percaya harus, sesat jangan, sin harus, mi bukai. Kalau kita masih lemah sudah aja tiap hari rajin sembahyang. Hati gelisah, tasehongkai ke wihara aja sembahyang. Jangan dengar mulut-mulut yang bikin kita jadi sial. Apa bikin kita jadi sial? Yang bikin kita ketakutan. Amit-amit tempat gitu mah kita nggak mau injek lagi. Gelo lu. Gua kesini, gua ngikut nyumbang, lu bukan bikin gua tenang, lu bikin gua takut bilang ada yang mau gunain gua. Aduh. Itu salah. Apa sih salah? Apa sih suhu benar? Gampang, yang bikin kita susah tuh pasti salah. Yang bikin kita semangat itu udah pasti benar. Cijan icing ho, lu kan udah hidup jadi orang. Wih semua punya kau sing teho. Lu udah masih hidup. Kenapa sih lu hidup lu nggak mau gembira? Ingat loh, hidup gembira bukan berfoya-foya, tapi apa? Tiap hari kita nyicil nianfu, mati pasti ke surga. Mingtian iting hui ken hao. Gua masih banyak dosa suhu. Apa bisa ke surga? Gampang, gak ke surga juga nanti dilahirkan lagi. Kondisinya lebih oke. Dilahirkan lagi kita lebih bagus. Itulah tiap hari kita mesti niencing, kita mesti nianfo. Orang niencing, orang nianfo paling takut kalau misin. Kenapa begitu su? Iya habis dia bilang Kuan Im Posat masuk di badan dia ngomong begini.
Percaya deh, yang begitu-gitu bohong. Lampu 100 watt mata kita ngelihat masih bisa. Kalau lampunya udah 10.000 watt, mata kita lihat jadi apa? Buta. Kuan Im Posat kekuatannya udah begitu hebat, masuk ke badan orang, orangnya hancur jadi debu. Mana mungkin? Ya suhu. Kata dia Kuan Im Posat yang ngomong, lu goblok, lu kata dia. Kalau Kuan Im Posat bisa ngomong sama dia nggak perlu angpau kita. Dia yang kasih angpau sama kita. Jadi segala apapun juga di dunia ini kalau orang hebat ada ukurannya. Itulah kita mesti belajar, jangan misin yen te zi hui zhen ming liao. Oleh karena itulah Omitofu bekerja dibantu Kuan Im Posat mata susu busa. Ini bulan Cat Ib Gue, bulan 11 ini. Apalagi bulan I Ching. Kita masih banyak cerita pandemit COVID. Kita mesti bikin hati kita yakin dan gembira sehingga imun kita meningkat, daya tahan tubuh kita meningkat. Kalau masih ketakutan gampang, udah banyak paikui deh. Dosa apa tahu? Kuping gua pagi-pagi denger cerita yang bikin gua takut, udah gua paikui aja deh. Lawan. Tase Hong Kai. Bangkitkan jiwa besar, bagaikan jiwa kita kayak tahai, lautan yang luas. Ngomongan apapun juga masuk di kuping gua jadi huyen lisan aja di debu, gua nggak bakal percaya. Bahkan bagaimana? Sengaja. Kalau ada yang bilang gua didukunin masih kita samperin dia. Dia bisa apa? Jangan ketakutan, kita menghindar dia. Lu ngomong tahu sih, lu ngomong kaya, lu lebih kaya. Kok lu ketakutan sama dia? Nggak perlu. Makin ketakutan kita makin datang ke wihara tienten sembahyang, anggap itu amal. Ini cara pagerin diri kita yang benar. Karena kita sembahyang sendiri. Akhirnya suarap semua ngerti. Hidup ini harus gembira dulu. Fighting. Baru bisa bahagia. Hidup mesti punya keyakinan dulu. Nianfo. Baru roh kita nanti nggak bingung bisa ke surga. Jalannya udah tahu. Ya, Cinta Cacan Cilai, buka halaman 36. Kita baca ayat kitab suci ke surga yang diajarkan Sejamonifu Buddha kepada kita. Nanti dalam merayakan Omitofu Senja 3 hari suhu akan khotbah Mi Tocing. Biar tahu